Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dafradi Utama dengan NIM 64212423. Di sini saya akan mempresentasikan eh, hasil makalah saya dengan judul Pengaruh Motivasi, Lingkungan Kerja, dan Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Karyawan pada PT Resindo. Yang pertama ada latar belakangnya. Keberhasilan suatu perusahaan tidak selalu diukur oleh seberapa besar uang yang dimiliki, melainkan ada hal lain yang lebih penting, yaitu sumber daya manusia yang berada di perusahaan. Semakin baik kualitas karyawan suatu perusahaan, maka semakin tinggi daya saing perusahaan tersebut terhadap perusahaan lainnya. Karyawan adalah aset berharga yang perlu diperhatikan dan dibina dengan baik, sehingga perusahaan harus memperhatikan setiap detail program-program yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia guna menghasilkan karyawan yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Selanjutnya ada rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Resindo? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Resindo? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Resindo? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Jenis penelitian ini ialah penelitian asosiatif. Menurut Sugiono, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan demikian, penelitian asosiatif ini dapat dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Penelitian ini merupakan studi empiris yang bertujuan untuk menguji pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada manfaat penelitiannya. Yang pertama, pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor penentu produktivitas karyawan. Penelitian ini akan membantu dalam memahami bagaimana lingkungan kerja dan disiplin kerja saling berinteraksi dan mempengaruhi produktivitas karyawan di PT Resindo. Yang kedua, peningkatan lingkungan kerja yang optimal. Melalui penelitian ini, perusahaan dapat mengevaluasi keadaan lingkungan kerja saat ini dan mengetahui elemen-elemen yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Ketiga, pengembangan strategi peningkatan disiplin kerja. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat disiplin kerja karyawan. Selanjutnya ada ruang lingkup. Studi mengenai pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap produktivitas karyawan di PT Resindo akan melibatkan beberapa langkah metodologis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara variabel-variabel ini. Berikutnya ada indikator variabelnya. Untuk pertama motivasi itu X1, yang pertama ada tanggung jawab, yang kedua ada prestasi kerja. Yang kedua lingkungan kerja itu X2. Untuk lingkungan kerja pertama itu suasana kerja, yang kedua hubungan dengan rekan kerja, yang ketiga tersedianya fasilitas kerja. Selanjutnya disiplin kerja itu X3. Yang pertama ketepatan waktu, yang kedua ketaatan. Terus yang terakhir ada produktivitas karyawan. Yang pertama kemampuan, kedua pengembangan diri, ketiga mutu, keempat efisiensi. Berikut ini adalah kerangka pemikirannya, di mana eh, untuk motivasi, lingkungan kerja, dan disiplin kerja itu berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.
Untuk sumber data yang diperoleh adalah primer dan sekunder. Untuk teknik pengumpulan datanya itu observasi, kuesioner, dan studi pustaka. Untuk teknik pengambilan samplingnya itu sampling jenuh. Selanjutnya ada teknik analisis datanya. Untuk yang pertama itu ada uji instrumen penelitian, di mana uji instrumen penelitian itu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua ada uji asumsi klasik, di mana ada uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya ada analisis regresi linear berganda, dan terakhir ada uji hipotesis, di mana uji T atau parsial, uji F atau simultan, dan uji koefisien determinasi. Yang pertama itu ada hasil uji validitas motivasi X1. Eh, untuk variabel uji validitas motivasi ini ada beberapa butir pernyataan, di mana hasil uji validitas variabel motivasi menunjukkan bahwa semua pertanyaan memenuhi kriteria valid dengan nilai R hitung yang lebih besar daripada R tabel. Hal ini menunjukkan bahwa semua atau 10 item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini efektif dalam mengukur variabel motivasi. Selanjutnya ada hasil uji validitas lingkungan kerja atau X2. Hasil uji validitas variabel lapangan kerja menunjukkan bahwa semua pertanyaan memenuhi kriteria valid dengan nilai R hitung yang lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,361. Hal ini menunjukkan bahwa semua item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini efektif dalam mengukur variabel lapangan kerja. Selanjutnya ada hasil uji validitas disiplin kerja. Hasil uji validitas variabel disiplin kerja menunjukkan bahwa semua pertanyaan memenuhi kriteria valid dengan nilai R hitung yang lebih besar daripada R tabel, 0,361. Hal ini menunjukkan bahwa semua item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini efektif dalam mengukur variabel disiplin kerja. Selanjutnya ada hasil uji validitas produktivitas karyawan. Hasil uji validitas variabel produktivitas karyawan menunjukkan bahwa semua pertanyaan memenuhi kriteria valid dengan nilai R hitung yang lebih besar daripada R tabel, 0,361. Hal ini menunjukkan bahwa semua item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini efektif dalam mengukur variabel produktivitas karyawan. Selanjutnya ada hasil uji reliabilitas. Semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliable karena nilai Cronbach's alpha yang diperoleh melebihi batas minimal 0,6. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Selanjutnya ada uji normalitas. Dari data tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seluruh data berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolonialitas. Ketentuan dalam uji multikolonialitas yaitu jika nilai PIF lebih kecil 10,00 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,10, maka model regresi tidak terjadi multikolonialitas. Dari data tersebut menunjukkan bahwa variabel inflation faktor dari ketiga variabel tersebut lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya ini adalah uji heteroskedasitas. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Diperoleh nilai DU dan DL pada N sama dengan 100 dan K sama dengan 3, yaitu masing-masing sebesar 1,7364 dan 1,6131. Serta 4 min DU yaitu 4 dikurang 1,7364 sama dengan 2,2636. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai D sebesar 1,579. Sehingga hasil pengujian ini telah memenuhi ketentuan autokorelasi yaitu 1,7364 lebih besar dari 1,579 dan lebih kecil dari 2,2636. Atau dengan kata lain, 1,579 terletak di antara 1,7364 dan 2,2636.
Maka dari pembuktian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif. Selanjutnya ada hasil uji regresi linear berganda. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah E. Y sama dengan 1,005 ditambah 3,672X1 ditambah 8,999X2 ditambah dalam kurung min 0,42 X3 ditambah E. Secara keseluruhan, model regresi ini menunjukkan bahwa motivasi, lingkungan kerja, disiplin kerja berkontribusi positif terhadap peningkatan produktivitas karyawan. Di antara ketiga variabel tersebut, lingkungan kerja memiliki pengaruh terbesar, diikuti oleh motivasi dan disiplin kerja. Selanjutnya ada hasil uji T atau parsial. Pada variabel X1 diperoleh T hitung 3,672 lebih besar dari T tabel 1,984. Maka variabel motivasi secara signifikan mempengaruhi kinerja karyawan. Kedua, pada variabel X2 diperoleh T hitung 8,999 lebih kecil dari T tabel 1,984. Maka variabel lapangan kerja secara signifikan mempengaruhi kinerja karyawan. Yang ketiga, pada variabel X3 diperoleh T hitung min 0,042 lebih kecil dari T tabel 1,984. Maka variabel disiplin kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan dalam model ini. Selanjutnya ada hasil uji F atau simultan. Berdasarkan nilai signifikansi diperoleh data nilai SIG sebesar 0,0000, maka nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, yang berarti motivasi, lapangan kerja, dan disiplin kerja secara simultan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan perbandingan F hitung dengan F tabel, diperoleh nilai F hitung 47,883 lebih besar dari F tabel 2,70. Maka motivasi, lapangan kerja, dan disiplin kerja secara simultan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan. Selanjutnya ada hasil koefisien determinasi. Dapat dilihat pada tabel di atas yang menunjukkan bahwa diperoleh nilai koefisien determinasi atau R square sebesar 0,897 atau 89,7%. Artinya sebesar 89,7% variasi variabel independen dapat menjelaskan variasi dependen. Dengan demikian sisanya 100% dikurang 89,7%. Didapat 10,3%. Dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk ke dalam penelitian ini. Kesimpulan yang didapat itu adalah motivasi, lapangan kerja, dan disiplin kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan. Motivasi yang tinggi dari karyawan dapat meningkatkan semangat dan dedikasi mereka dalam bekerja, sehingga produktivitas perusahaan turut meningkat. Selain itu, ketersediaan lapangan kerja yang memadai menciptakan suasana kerja yang stabil dan aman, yang berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja. Disiplin kerja yang baik juga menjadi faktor kunci karena karyawan yang disiplin cenderung lebih tepat waktu, fokus, dan konsisten dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Secara keseluruhan, kombinasi dari ketiga faktor ini berperan penting dalam meningkatkan produktivitas karyawan di PT Resindo. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.